Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13 dengan perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan 13. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang melakukan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan menghasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubu akan tumbuh pohon murah, dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Tema hari ini yaitu mencari motivasi Tuhan yang benar. Dalam membaca kita pada hari ini, konteks yang ingin disampaikan kepada kita ialah mengenai seruan atau perintah untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Artinya bahwa Tuhan Allah menuntut respon segera yang benar dari kita sebagai umatnya terhadap seruan atau perintah tersebut. Dan kita dapat merespon seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan tersebut dengan cara mencarinya. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, maka kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang benar. Mengapa kita harus mencari Tuhan dengan motivasi yang benar? Yang pertama, karena Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud.
Para opsir dan rekan-rekan kaget, ayat ini ingin menyatakan kepada kita bahwa ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Dan tanpa kita minta pun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, carilah Tuhan, karena Dia rindu hendak mengikat perjanjian abadi dengan kita. Mungkin saat ini kita merasa kurang nyaman dengan hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita putus asa. Maka carilah Tuhan, karena Tuhan juga rindu agar kita bersekutu dengan Dia sedang menanti kita supaya kita juga menerima janji-janji dengan hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan menjadi rencana yang indah bagi kita. Saya bacakan ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, bagi orang yang benar-benar setia mencari Tuhan. Tuhan dekat padanya. Kita buka Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kalau kita butuh damai sejahtera, nas ini adalah jawaban. Tuhan Allah ingin anak-anaknya sukses. Tuhan tidak merancang kita jadi orang-orang Kristen yang miskin, yang menderita, yang mudah menyerah, yang gagal terus sakit-sakitan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita berhasil. Kalau kita tidak berhasil atau kita selalu mengalami masalah, berarti kita lah yang perlu mengoreksi diri kita sendiri. Jadi, carilah Tuhan, karena ada rencana indah yang Ia sediakan bagi kita. Akhirnya saudaraku, carilah Tuhan dengan motivasi yang benar, karena Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Dan karena Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saudara dengar dapat dipelajari dalam kehidupan